kedua tipsnya, kalian harus fokus dalam belajar. Nah, ini sering banget dibilang sama guru-guru kalian kan, kalau misalnya lagi pertemuan daring nih pakai aplikasi Zoom Meeting. Nah, are you with me? Fokus nak, fokus. Atau kalau misalnya kalian udah nguap-nguap, aduh nggak boleh nguap, kita harus fokus. Nah, apa tuh sebenarnya? Kenapa kata-kata fokus ini selalu diulang-ulang? Jadi, fokus itu seperti memusatkan perhatian kita. Misalnya nih, ada orang ngomong, kita harus fokus dengan apa yang dia bicarakan. Jangan salah fokus. Nah, atau bahasa kitanya, aduh, aku jadi salfok nih. Salah fokus. Gimana cara fokus belajar dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang? Susah kali itu, Miss. Itu lama sekali belajarnya. Nah, gini, kalian pernah dengar nggak teori tentang gaya belajar visual, audiovisual, audio, ataupun kinestetik? Nah, jadi kalian harus cari tahu dulu, kalian itu lebih condong kemana kalau dalam belajar. Apakah kalian dalam belajar itu harus melihat PowerPoint atau melihat guru menerangkan? Nah, kalau gitu artinya kalian gaya belajarnya visual. Kalian bisa belajar dengan membaca buku, melihat-lihat gambar, ataupun kalian buka PowerPoint yang udah dikirim sama guru-guru kalian. Dari sana, setelah itu kalian bisa garis bawahi atau tidak, kalian mencatat hal-hal yang penting. Nah, catatan itu perlu ya, jangan cuma screenshot. Screenshot itu kurang membantu sebenarnya, sangat-sangat kurang membantu. Lalu, kalau misalnya kalian itu belajarnya dengan tipe audiovisual dengan melihat dan mendengar, berarti kalian lebih ke video. Mungkin guru kalian ada kirimin link video tutorial di YouTube, tutorial memecahkan masalah lingkaran atau memecahkan masalah kerucut. Nah, kan banyak itu tutorial. Kalian buka satu-satu, walaupun membosankan, tapi cobalah bertahan, karena itu adalah ilmu. Oke? Nah, kalau misalnya kalian lagi belajar itu suka goyang-goyang kaki atau tidak suka goyang-goyangin tangan kalian, nah itu artinya kalian kinestetik. Kinestetik itu bergerak. Kalian bisa belajar itu sampai loncat-loncat atau nggak goyang-goyangin kaki gitu kan, atau nggak gereng-gerengin kepala, atau nggak kalian belajar tapi kalian juga ngomong, tapi ngomongnya tuh tentang pelajaran. Misalnya ikatan kimia terbentuk antara satu atom dengan atom yang lain. Nah, atom ini mana ya? Jadi lebih kayak ada diskusi, dialog di dalam pikiran. Nggak apa-apa jika itu membentuk kalian fokus, nggak apa-apa, tetap ngelakuin hal-hal seperti itu. Oke? Nah, kenapa kita perlu fokus? Kalau tidak fokus, kita tuh biasanya ngantuk. Selama online kelas ini, udahlah sendirian, cuman berbekal internet. Habis itu, kalau misalnya kalian di dalam kamar belajarnya deket sama tempat tidur, sudahlah, selamatlah. Kalau tidak fokus, kalian bakal nguap-nguap aja kerjanya. Apalagi nih kalau misalnya belajarnya itu secara mandiri, dikasih link, habis itu ada tugas. Ya udah, tugasnya nanti kumpul, pas saat kumpul baru dikerjakan. Pas pagi ngapain? Tidur. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus fokus. Misalnya jam 10 itu sampai 10.45 kalian recess. Habis itu kembali lagi masuk 10.45 sampai jam 12. Nah, di antara itu kalian kan ada waktunya tuh 1 jam 15 menit tuh. Kayak mana mengatur fokusnya? Nah, pertama kali
Kalau misalnya kalian belajar mandiri, berarti kalian baca dulu materinya. Pelan-pelan aja baca materinya. Jangan langsung scroll ke bawah. Jangan langsung lihat ke bawah. Jangan langsung ke tugasnya. Nah, setelah itu kalian pahami baik-baik. Kalian catat yang penting-penting di buku catatan. Nah, kalau misalnya tidak mengerti, kalian bisa kerja sama teman. Gak apa-apa, kan ini masih tahap belajar. Kalau misalnya di sekolah kalian pakai aplikasi Zoom Meeting, pertama kali kan say hello sama gurunya itu. Say hello, belum berpikir. Nah, kalau misalnya gurunya sudah share screen untuk menjelaskan tentang materi, di sanalah waktu kalian fokus. Nah, masalah internet nge-lag, Miss. Aku nggak dengar suara gurunya, Miss. Gimana ini? Ya udah, nggak apa-apa. Minta gurunya ulangin lagi. Atau enggak, itu kan ada chat. Di chat sana kalian kasih tahu, Miss, aku dengarnya sampai sini. Nanti pasti guru-gurunya baca kok chatnya. Ya. Nah, online, daring, apapun itu sangat-sangat menjadi hal yang baru di kehidupan kita. Kita harus tahu mensiasati masalah-masalahnya. Kita harus aktif di sana, nak. Kita harus proaktif. Jangan mau dikalahkan sama waktu. Kita yang harus atur waktu kita. Ya. Dengan fokus dan komitmen, kita bisa kok. Kita bisa efektif dalam online kelas ini. Yang penting kuncinya adalah dari diri kamu sendiri. Kamu mau nggak? Karena dua hal tadi, fokus dan komitmen, itu nggak bisa orang yang buat. Nggak bisa orang yang nyuruh fokus. Tapi kalau misalnya dari dalam kamu sendiri masih pening kepala ini, masih ada yang kamu pikirin, kamu nggak bakalan bisa fokus. Apalagi nih ada bermasalah sama gurunya, sudahlah, ambiar semuanya, nggak bisa. Maupun kamu ataupun gurunya yang sudah tidak bagus hubungannya, ilmu itu tidak akan berkah. Nah, ilmu tadi tidak akan nyampe ke dalam pikiran kamu. Ya, jadi perbaiki hubungannya dulu, baru nanti kamu ilmunya tuh bisa nancep di kepala. Semoga tips-tips tadi bermanfaat untuk kalian.